Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Renata Wibowo, NIM B11 2019 05882, akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang analisis iklan tradisional Lifebuoy dan iklan digital Asus. Iklan tradisional. Iklan tradisional adalah metode pemasangan promosi yang ada sebelum era internet. Iklan di media cetak, TV, radio, spanduk, dan billboard di pinggir jalan. Media cetak selalu menjadi pilihan yang populer untuk iklan. Iklan produk melalui surat kabar atau majalah adalah praktik umum. Kelebihan dan kekurangan iklan tradisional. Yang pertama, kelebihannya memungkinkan dapat dijangkau sejumlah orang di wilayah geografis tertentu. Kedua, iklan tradisional memiliki fleksibilitas dalam menentukan cerita yang ingin dikomunikasikan. Yang ketiga, bantuan grafis dalam menciptakan dan memproduksi salinan iklan biasanya tersedia. Yang keempat, memproduksi salinan iklan biasanya format acara yang luas menawarkan efisiensi dana periklanan untuk segmen yang dirumuskan secara sempit. Konsumen yang lain mungkin untuk menanggapi para tawaran. Kekurangannya, pesan bersifat sementara dan mungkin memerlukan beberapa exposure agar iklan naik di atas keruwetan. Yang kedua, iklan yang terbatas. Kebanyakan iklan hanya 30 detik atau kurang. Hal itu membatasi informasi yang ingin disampaikan. Yang ketiga, relatif lebih mahal dalam hal biaya kreatif, produksi, dan airtime. Yang keempat, pendengar tidak bisa kembali ke poin penting pada iklan. Iklan Lifebuoy. Iklan Lifebuoy memiliki durasi waktu 15 detik di televisi, di mana terdapat bintang iklan Aci Titik Kamal dan seorang anak kecil yang menjelaskan tentang suatu bahan yang terdapat pada varian sabun Lifebuoy yang memiliki banyak manfaat dan dipercaya dapat membunuh bakteri yang ada di tubuh kita saat kita mandi. Iklan Lifebuoy memiliki banyak video terkait produk-produknya yang selalu memperlihatkan dan menjelaskan bahan yang terkandung pada sabun dan manfaatnya, sehingga dapat dipercaya menjadi salah satu sabun yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Analisis iklan Lifebuoy. Yang pertama, mempunyai video iklan yang sesuai dan pas dengan durasi dan tidak bertele-tele. Yang kedua, sangat jelas dan dalam menjelaskan manfaat dan kandungan yang terdapat pada produk Lifebuoy. Yang ketiga, produk-produk yang banyak dan berbagai varian memudahkan konsumen memilih sesuai kebutuhannya. Yang keempat, penyampaiannya yang jelas, di mana iklan tersebut ditujukan dan siapa target pasarnya sehingga dapat mencapai target Lifebuoy itu sendiri. Yang kelima, menimbulkan efek viral. Kesuksesan iklan selain mampu mempengaruhi sales lead, dalam hal ini meningkatkan penjualan jangka pendek, juga memampukan konsumen untuk mengingat akan produk, brand awareness, baik lewat perbincangan umum. Bahan yang terkandung pada sabun Lifebuoy. Yang pertama, peppermint. Kandungan minyak dari peppermint dalam sabun berfungsi sebagai penyegar dan pendingin pada kulit, sehingga secara alami dapat melindungi dari infeksi kulit. Yang kedua, daun sirih. Kandungan alami daun sirih dapat membersihkan sampai ke pori-pori dan sebagai antibakteri. Yang ketiga, aktif natural shield. Keunggulan utama pada Lifebuoy yaitu terdapat kandungan aktif natural shield yang dapat membunuh kuman 10 kali lebih baik daripada sabun antibakteri biasa. Yang keempat, krim susu alami. Sebagai perawatan ringan, krim susu ini berguna untuk melembabkan kulit, membuat kulit terasa lebih halus dan kenyal. Yang kelima, VitaProtect. VitaProtect merupakan kombinasi dari buah yang mengandung vitamin A, C, E yang efektif membunuh kuman. Kelebihan dan kekurangan sabun Lifebuoy. Kelebihan, eksfoliasi alami. Dengan menggunakan sabun batang secara alami telah melakukan eksfoliasi yang bisa mengangkat kotoran dan sel-sel kulit mati secara alami. Yang kedua, memiliki banyak variasi. Selain aromanya yang bervarian, sabun batang juga memiliki berbagai macam bentuk. Ada yang dibentuk lingkaran, oval, kotak, bahkan ada yang dibentuk menyerupai karakter tokoh kartun agar banyak minat konsumen. Yang ketiga, mudah diuraikan. Zat yang terkandung dalam sabun batang memudahkan diuraikan sehingga terkesan ramah lingkungan. Yang keempat, harganya lebih murah. Kekurangannya, yang pertama, mudah terkontaminasi bakteri karena disimpan dalam keadaan terbuka. Yang kedua, pH sabun yang tinggi dapat mengganggu keseimbangan kulit. Yang ketiga, mudahnya terkontaminasi bakteri yang menyebabkan munculnya jerawat.
Iklan digital. Iklan digital adalah iklan atau promosi menggunakan internet sebagai media penyampaian pesan. Periklanan digital adalah tindakan menarik perhatian publik ke suatu penawaran atau ide melalui saluran berbayar online dan digital oleh sponsor yang teridentifikasi. Periklanan digital melalui saluran online dan digital seperti situs web, mesin pencari, platform media sosial, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan iklan digital. Kelebihannya yang pertama, bertarget pengguna. Periklanan digital sangat bertarget pengguna dan bahkan dapat ditargetkan secara mikro ke bagian terkecil audiens target. Yang kedua, murah. Mengingat ROI dari iklan digital ini dianggap sebagai bentuk promosi yang tidak mahal. Yang ketiga, didukung data. Iklan digital oleh data. Data ini dapat digunakan untuk mengembangkan kampanye yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Yang keempat, interaktif. Iklan digital dapat dibuat interaktif, meningkatkan keterlibatan dan terbukti bermanfaat bagi pengiklan dan pengguna. Kekurangannya, yang pertama, penonton terbatas. Target audiens merek tidak memiliki akses internet, iklan digital tidak akan berguna. Yang kedua, persaingan. Banyak pengiklan menawar untuk satu ruang iklan yang meningkatkan persaingan dalam harga iklan. Yang ketiga, meningkatkan pemblokir iklan. Iklan ada di mana-mana. Ini mengganggu pengguna digital yang mencari cara untuk memblokir iklan semacam itu. Yang keempat, membutuhkan keahlian khusus. Menjalankan iklan digital membutuhkan keahlian khusus untuk mengembangkan dan mengoptimalkan penawaran untuk hal yang sama. Analisis iklan digital Asus. Asus menggunakan media massa YouTube dalam menyampaikan iklan tersebut, yang disalurkan atau ditayangkan kepada masyarakat luas. Pada zaman sekarang, media penyampaian iklan yang paling digemari dan dipopuler di masyarakat dan memiliki pengaruh yang cukup besar dibanding media massa lainnya adalah media baru dengan YouTube-nya. Media digital yang digunakan oleh Asus dalam beriklan yang pertama ada YouTube. Asus pertama kali mengiklankan menggunakan media digital YouTube dikarenakan pada saat itu platform tersebut diminati oleh banyak masyarakat sehingga dapat dimaksimalkan dalam mempromosikan produk Asus kepada masyarakat yang semuanya menggunakan media massa YouTube. Yang kedua, Instagram. Asus memiliki platform media sosial lainnya yaitu Instagram, di mana sekarang ini juga menjadi salah satu alat atau media untuk beriklan dengan mudah. Namun jangkauan dari platform tersebut sangatlah luas. Pengikut Asus sendiri platform Instagram mencapai 829.000 pengikut, di mana hal itu merupakan pencapaian yang luar biasa agar mendapatkan loyalitas pelanggan juga. Yang ketiga, menggunakan website dan blog, di mana platform ini memudahkan konsumen mencari info terhadap produk apapun dari Asus dan mendapatkan segala informasi serta pemberian layanan yang sangat mudah dan baik untuk dilakukan oleh konsumen. Kelebihan dan kekurangan Asus. Kelebihannya yang pertama, produk Asus dipercaya oleh konsumen dan memiliki kualitas yang baik. Kedua, memiliki motherboard yang sangat bagus, di mana Asus memproduksi hardware-nya sendiri. Yang ketiga, tahan lama dan awet untuk bermain game. Yang keempat, harga produk Asus dijamin sangat terjangkau. Yang kelima, memiliki garansi yang sangat lama. Yang keenam, kemasan yang aman saat pengiriman produk. Kekurangannya yaitu yang pertama, tidak disertai fasilitas lain saat pembelian, yang kedua, minimnya tempat service center, yang ketiga, terlalu cepat membuat produk lain, yang keempat, terdapat error setiap produknya. Analisis video iklan Asus. Video iklan Asus memiliki durasi 1 hingga 3 menit, di mana di video tersebut menjelaskan berbagai fitur unggulan yang dimiliki oleh Asus dan menjelaskan sangat rinci dan detail, sehingga memudahkan para calon konsumen untuk memilih produk Asus sesuai kebutuhannya. Video iklan Asus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh para calon konsumen. Selain itu, iklan tersebut memiliki kualitas video yang sangat baik dan bagus dibanding kompetitornya dan memiliki ketelitian dalam setiap unsur iklannya serta menjelaskan berbagai fitur canggih yang dimilikinya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.